Oke, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat buat Anda semuanya. Tentunya para subscriber dimanapun Anda berada. Kembali bersama kami di Jurnalistik SCTP Podcast. Tepuk tangan dong. Baik, ini adalah pertemuan perdana kami di podcast Jurnalistik SCTP. Baik, perkenalan diri untuk podcast kali ini saya sebagai hostnya ya. Perkenalkan, nama saya singkat pada jelas Nuri ya, tepatnya Nuri saja gitu. Baik, kali ini kita akan mengundang tamu yang spesial luar biasa karena ini adalah pertemuan perdana, jadi benar-benar saya seleksi banget untuk pencarian bakat-bakat orang-orang yang berbakat ya dengan potensi-potensinya. Dan tentunya sebelum kita mengundang orang luar, kita undang dulu yang internal kita. Siapa lagi kalau bukan mereka? Tetet ya. Iya. Baik, kita perkenalan dulu dong. Kenalan dulu dong, siapa yang mana dulu nih? Sweet. Sweet yang mana, Pak? Sweet dong. Oh, dari Hidayah. Perempuan. Perkenalkan, nama saya Hidayatus Solihatin dari mahasiswa-siswi Sekolah Tinggi Teknik Pati, Prodi Manajemen, jurusan salah, Pak. Enggak apa-apa. Lanjut aja. Lanjut aja kan. Perkenalkan, saya Hidayatus Solihatin, biasa dipanggil Hida, dari mahasiswa Sekolah Tinggi Teknik Pati, Prodi Manajemen semester 5. Salam kenal ya. Ya, next. Ya. Oke, dan saya Huda Livian Putra, biasa dipanggil Vian. Saya juga prodi yang sama dengan Kak Hida, yaitu manajemen. Saya juga berada di semester 5 sekarang ini. Oke, tepuk tangan dulu dong buat mereka berdua ya. Mas Vian dan Mbak Ida. Ini semester 5 di Sekolah Tinggi Teknik Pati di Prodi Manajemen. Baik, Mas Vian dan Mbak Ida, ini saya lempar dulu nih pertanyaan rebutan ya ceritanya. Pertanyaan rebutan, nanti boleh rebutan ya. Pertanyaan saya, kenapa Anda memilih Prodi Manajemen? Siapa dulu nih yang jawab? Ya kan rebutan. Oh iya. Ayo deh. Kan tadi perkenalan kamu dulu. Iya. Ya, biar urut aja. Dulu ya, yang pertama saya itu kan SMK-nya dari jurusan TKJ. Kenapa sih kuliahnya pilih jurusan manajemen, enggak lanjutin di jurusan teknik informatika? Yang pertama, saya ingin menguasai ilmu manajemen yang lebih dalam untuk membangun usaha. Oh, luar biasa untuk membangun usaha. Jadi calon wirausahawan muda luar biasa. Oke, Mas Vian bagaimana? Oh ya, saya juga mirip-mirip dengan alasannya Kak Hida, yaitu awal pertama saya lulus di sekolah ini atau Tunas Harapan. Itu kan saya tertarik dengan dunia bisnis, Pak, dunia manajemen lah gitu. Nah, kebetulan kan di Sekolah Tinggi Teknik Pati itu udah ada prodi manajemen. Wah, itu kesempatan yang luar biasa untuk saya. Terus saya langsung daftar di situ tanpa pikir panjang. Oke, luar biasa ini. Semoga pilihan tepat dan saya yakin tidak akan kecewa untuk sekolah di sini. Yang pertama, jelas dekat rumah, ya uang sangu berarti nggak bertambah. Kemudian murah meriah serta untuk fasilitas kita lengkap ya. Dan bagi teman-teman yang ingin kuliah, langsung saja nih promosi ya. Karena saya juga kebetulan di bagian penerimaan mahasiswa baru ya. Hubungi nomor saya di bawah ini 081229731236 ya. Dimana lagi silakan dari mana saja, dari Pati, luar Pati, di mana aja. Bahkan teman-teman kami juga sekarang ini ada yang dari luar Jawa ya. Dari luar Jawa ya, dari luar Jawa di Bengkulu udah ada yang daftar di sini dan diterima di mahasiswa kami. Baik, selain manajemen kita bicara prodi. Kemudian kan ada beberapa UKM. Ya, kita kan kalau prodi kan bicara prodi di SCTP Pati ada apa saja? Informatika, kemudian ada teknik elektro dan manajemen. Nah, kemudian ada beberapa UKM atau ekstrakurikuler kalau misalkan kita bicara di SMK. Ekstrakurikuler banyak. Kenapa Anda milih jurnalistik? Ya, dari Mbak Ida dulu. Oke. Pak. Kenapa pilih UKM jurnalistik? Iya. Yang pertama, ingin mendalami ilmu jurnalistik dan menulis buku-buku seperti jurnal kayak gitu, Pak. Dan mendalami media untuk menyonting-nyonting. Menyonting. Nyonting apa nyonting? Menyunting. Oh nyonting, enggak nyonting lagi ya. Kalau nyunting itu kesukaan saya tuh, nyunting ya.
Oke, dengan Mas Wian gimana? Ya saya sendiri awal mulanya itu tertarik dengan dunia fotografi dan videografi, Pak. Maka dari itu ini ada UKM jurnalistik yang kebanyakan lah berkutik di dunia fotografi gitu. Jadi saya rasa itu cocok untuk passion saya gitu. Oke, berarti memang sesuai fashion dari mulai prodi kemudian turun lagi ke UKM. Ya, oke. Jadi teman-teman di sini kita ada tim jurnalistik ini sudah berjalan sekitar 3 tahun yang lalu. Kebetulan saya sendiri yang mengawali ya, dan di sana tuh beberapa dokumen-dokumen yang kita sosialisasikan melihat media ini. Ya mungkin bisa jelasnya yang mungkin sekarang Anda lakukan itu di jurnalistik apa saja sih? Di situ ada apa saja seperti itu? Mas Wian. Di jurnalistik itu kan UKM jurnalistik sendiri itu unit kegiatan mahasiswa yang bergerak di bidang kepenulisan dan juga jurnalistik. Nah, di jurnalistik kan itu merupakan dari kita mencari berita sampai kita menyebarkan berita ke khalayak umum, Pak, atau ya semua orang lah di media tertentu gitu. Nah, dari pertama santai saja, jangan tegang ya. Jangan tegang ya, iya. Jangan tegang. Jadi tadi clue-nya tadi itu penyambung informasi satu ke yang lain. Seperti kalau Pak Karno dulu bilang penyambung lidah rakyat gitu ya. Bahasanya. Atau mungkin secara keagamaan itu seperti malaikat Jibril ya. Penyampai wahyu gitu kan. Nah, ini tentunya menurut Mbak Ida keunikan atau mungkin interest yang lebih selain tadi yang sudah disebutkan di jurnalistik itu ngapain aja? Apa sih yang menarik di situ gitu lah, biar yang lain tahu. Oh ya, ada mading, majalah dinding itu mencari informasi seperti loker. Untuk setelah itu loker tersebut di print dan ditempelkan di majalah dinding Sekolah Tinggi Teknik Pati. Misal ada info yang terbaru, misal loker atau berita yang terbaru, biar nanti mahasiswa yang lain tahu dan mengerti tentang majalah dinding tersebut. Jadi kegiatan-kegiatan baik di dalam kampus maupun di luar kampus. Jadi tim jurnalistik selalu untuk hunting berita yang update kan begitu. Sehingga nanti kamu bertanya, ya kita udah betul jawabannya kan begitu ya, ya gitu kan lagi ramai kan ya kan, gitu. Jadi untuk mengatasi pertanyaan yang dari Mas Alif kemarin itu, kamu bertanya, iya, kamu nanya, gimana? Kamu bertanya-tanya. Kamu nanya. Oh iya betul. Oke, luar biasa. Ya, bicara tentang jurnalistik secara umum adalah sebuah penulisan, terutama penulisan berita, di mana orang-orang yang awalnya tidak tahu jadi tahu, ya kan? Yang tidak ngerti jadi ngerti. Yeah. Jadi sangat besar sekali peranan dari jurnalistik. Contoh sederhana adalah mungkin kegiatan-kegiatan di STT Pati banyak yang tidak terekspos ke lapangan. Bahkan sampai di tahun kemarin itu masyarakat masih mengira bahwa STT Pati itu belum ada atau belum menerima mahasiswa. Ya. Padahal itu sudah tahun keempat dan tahun kelima ini sudah ada yang sudah lulus ya, sudah ujian skripsi ya kan, udah ujian skripsi, kemudian sekarang juga ada beberapa yang sudah maju lagi ujian proposal kan seperti itu. Jadi pentingnya atau urgensi daripada jurnalistik. Nah, Mas Wian sama Mbak Ida ini kira-kira Mas Wian itu di sana posisi sebagai apa di jurnalistiknya? Ya, saya sendiri di jurnalistik ini sebagai ketua, Pak. Ketua, luar biasa. Kalau Mbak Ida dari bagian apa nih? Bagian bendara, Pak. Menghitung uang. Wah, keluar, Pak. Gitu ya. Wah, ini hitung duit. Sesuai prodinya, Pak. Sesuai prodi manajemennya, betul, Pak. Penting itu ya. Kalau nggak memanage uang dengan baik nanti besar pasak daripada tiang repot. Ini program yang terbaru yang sudah digarap itu apa ya sekarang ini? Program terbaru ini salah satunya adalah kalender, teman-teman. Ini atas permintaan Pak Nuri dari Pak Joko tentunya. Ini tahun kemarin itu yang mengerjakan siapa, Pak, sebelumnya yang kalender ini? Ya, yang jelas ada, tapi yang jelas ada gitu, tapi bukan tim kita kan begitu kan. Tapi memang itu Pak Joko selaku ketua atau rektor ya, ketua sekolah tinggi meminta kepada saya sebagai bidang kemahasiswaan untuk mencoba memberi tantangan kepada mahasiswa untuk membuat yang lebih menantang dan lebih baik. Ternyata bagaimana, diterima nggak kemarin? Alhamdulillah diterima, teman-teman. Wah, luar biasa ya.
Kemudian selain kalender apa nih yang mungkin lagi proses atau mungkin yang sedang digarap? Kita juga lagi proses nih buletin Pak. Karena buletin. tahun kemarin itu kan belum dibuat gitu, belum terbit lah istilahnya. Ini masih dalam proses penyusunan. Ini saya bagi jobnya per kelompok gitu, per divisi untuk membuat buletinnya. Oh gitu. Buletin ya buletin saya ingat banget. Buletin itu memang sengaja kita gagas itu untuk memberitahu masyarakat tentang apa informasi serta ini apa namanya dokumen-dokumen dokumentasi seperti pembuatan apa produk-produk buatan hasil karya mahasiswa dan sebagainya, dan itu semua kegiatan-kegiatan STT Pati ya tercover di situ ya, tercover di situ ya. Dan kemarin ini luar biasa, kita sudah punya buletin yang ber-ISSN. Wow. Ya, gini. Ini tidak semua jurnal ber-ISSN. Ya. Bahkan kalau dosen saja misalkan dia menerbitkan sesuatu pada sebuah surat kabar atau misalkan sebuah jurnal yang mereka tidak ber-ISSN, maka tidak diakui. Tidak diakui meskipun tulisannya sebagus apapun. Dan kita sudah punya kan, keren. Nah, bicara tentang kegiatan pertemuannya itu bagaimana mekanisme pertemuan teman-teman di tim jurnalistik kita? Ya, untuk pertemuannya kita itu ada 2 sesi selama 1 minggu, yaitu hari Rabu dan hari Sabtu malam minggu. Nah, untuk hari Rabu sendiri itu yang untuk teman-teman yang bukan kelas karyawan Pak. Jadi ya ini anggota yang bisa datang hari Rabu datang aja gitu hari Rabu. Biasanya itu jam 3 sore. Dan kalau nggak bisa datang hari Rabu, kita juga menyediakan opsi untuk hari Sabtu malam atau malam minggu. Tempatnya gimana tempatnya? Tempatnya kita tentukan di luar kampus seperti rumah makan atau kafe atau ya pokoknya yang enak buat meeting gitu lah. Wah, ini luar biasa ini perlu diapresiasi loh. Baru ada ini UKM yang memiliki pertemuan itu memang terjadwal dan itu apa namanya bisa mewadahi baik kelas karyawan dan kelas reguler. Jadi di STT Pati memang ada kelas khusus ya atau kelas karyawan yang mereka udah kerja dan ada kelas reguler, dan di jurnalistik ini juga antusiasnya banyak, jadi ada yang dari kelas reguler dan kelas karyawan dan ternyata semuanya terwadahi malam minggu ya. Malam minggu. Di mana biasanya kalau minggu? Di sekitaran sini aja Pak, Pati Kota aja. Pati Kota. Ya, cari tempatnya sekitaran situ. Sekalian healing Mbak. Ya, tengah-tengah kapan. Nah, ini kalau bagi Anda nih ya, nanti kalau mau daftar STT Pati, kalau pilih UKM ya yang ada meetingnya ketika malam minggu di rumah makan di kota, ya tentunya di jurnalistik. Oh, luar biasa dengan Kak Fian dan Kak Ida ya. Dan ini juga kita jangan sampai egois hanya menyampaikan jurnalistik aja ya. Jadi kita juga UKM itu selain di jurnalistik apa saja? Ada UKM kewirausahaan, terus UKM bulu tangkis, apa lagi Kak Fian? Sama UKM robotik, terus UKM apa ya dulu banyak kok. Pemrograman dan futsal ini. Futsal. Itu. Jadi silakan, jadi di sini apapun prodi Anda kita bisa tampung dan kita bisa salurkan ya. Dan kami akan konsisten selalu memberitahu apa yang memang perlu diberitahu sehingga kamu tidak bertanya-tanya kan gitu kan. Oke, mungkin Mbak Ida, apa pesan dan kesan untuk teman-teman di tim jurnalistik maupun kepada teman-teman lainnya? Apa Pak? Ya, kesan dan pesan apa gitu? Apakah beri motivasi semangat atau bagaimana kamu? Ya. Pesan saya sendiri ya, saya ini kuliah sambil kerja. Betapa pusingnya mengatur waktu. Cewek juga. Waduh, luar biasa. Kerja di mana nih? Oh, saya Pak. Iya. Saya ini kerja di SMP Pak. SMP, sekolah menengah pertama. Bagian tata usaha. Bagian tata usaha itu tiap hari masuk padahal ya? Iya Pak. Tapi bagaimana dengan kuliah Anda? Ya bisa-bisanya saya sendiri mengatur waktu Pak. Sampai saat ini ada masalah? Ada Pak. Ada apa itu? Soalnya kan sekarang sudah semester 5 kan, semester 5. Sementara Anda kan bekerja sampai semester 5 masih sampai sekarang nyatanya tidak ada, maksudnya apa insiden gitu keluar atau bagaimana? Kok nyatanya bisa dilaksanakan itu gimana tuh manajenya?
Ya adalah Pak. Ada lah. Tapi menurut Anda karena Anda pelaku ya memungkinkan enggak sih kuliah sambil kerja di Wah, STPAD? sangat memungkinkan. Oh gitu ya, sangat memungkinkan. Oke. Baik, berarti ini memberitahu kepada teman-teman semuanya yang di luar sana yang mau kuliah sambil kerja, is oke berarti di tempat kita ya. Iya, bisa. Nah, kemudian Mas Fian kasih pesan dan kesan untuk teman-teman kan panjenengan juga ketua di sini ya kan, menyampaikan kepada teman-teman timnya untuk semangat atau bagaimana dan teman-teman yang lain. Ya mungkin dari pesan dulu ya Pak. Pesan ini untuk anggota jurnalistik, saya ingin itu agar semuanya bisa menguasai skill yang sama gitu. Contohnya gini, ketika liputan itu tidak hanya yang divisi pers yang turun langsung ke jalan gitu, tapi juga mungkin dari sekretaris atau bendahara itu juga bisa berlatih untuk menyampaikan sebuah berita gitu. Jadi sekretaris dan bendahara di jurnalistik itu enggak cuma itu mencatat uang terus nulis-nulis itu ya. Kan nanti skillnya akan stuck di sana Pak. Ah betul. Saya ingin itu kan semuanya itu bisa menguasai. Ya, betul. Oh betul. Ya jadi kalau pengalaman saya bekerja ini sudah 15 tahun bekerja, memang banyak sekali skill yang saya dapatkan baru di luar kampus ya, di luar pelajaran saya. Dan ternyata di dunia masyarakat itu hampir 80% itu di luar pelajaran saya, di prodi saya. Saya orang sains fisika tapi pekerjaan saya itu banyak sekali di luar itu. Nah, mungkin tadi untuk departemennya apa saja yang di ini atau bidang kan pemasarannya kan tidak penginformasikan tidak hanya di tulisan jurnal kan, di apa saja gitu. Mungkin divisinya ya Pak. Iya, divisinya. Divisi itu mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, terus media cetak, media online, layout. Dan PES ya itu. Oke ya, PES cuma itu aja. Berarti ada TikTok terus ya, ada TikTok, IG gitu ya, Twitter ya. Pak. Media Ada kita YouTube. seluruh lah. Oh, YouTube semua ada. media sosial ada semua ya. Iya, Pak. Luar biasa ya. Jadi cukup bisa untuk menjawab semua elemen media sosial yang ada saat ini. Ya. Ya, sehingga mudah diakses. Baik Mbak Ida dan Mas Fian, pertemuan kita ini luar biasa, tetapi karena waktu juga yang membatasi kita. Dan mungkin harapan kami bisa ketemu lagi di season berikutnya, tentunya dengan materi yang lebih gokil lagi ya. Dan pesan saya kepada teman-teman semuanya, betul ya, apa yang saya katakan juga Mas Fian katakan, bahwa Anda sedang belajar, maka pelajarilah apapun itu. Ingat, apapun itu pelajari, dimanapun dan kepada siapapun, jadikanlah dia guru kita. Kapanpun, jadikanlah itu tempat untuk kita sekolah atau belajar. Dan dimanapun, dimana tempat, anggaplah itu sekolahan, agar kita selalu tetap belajar. Terima kasih dari kami dan terima kasih atas kehadirannya di podcast ini. Juga, Pak. Ya, terima kasih untuk semuanya. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.